Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fikri, NIM B10622010003. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan PowerPoint saya tentang profil Bank Maybank Syariah dan analisis keuangan. Sekilas Bank Maybank Syariah. Sejarah PT Bank Maybank Syariah Indonesia. Maybank Syariah atau bank bermula dengan didirikannya PT Maybank Nusa Internasional pada tanggal 16 September 1994 sebagai bank joint venture antara Malayan Banking (Maybank) Berhad dengan Bank Nusa Nasional. Pada 14 November tahun 2000, PT Maybank Nusa Internasional berganti nama menjadi PT Bank Maybank Indocorp dengan kepemilikan saham Bank Nusa Nasional diambil alih oleh Menteri Keuangan Republik Indonesia QQ PT Perusahaan Pengelola Aset (Persero). PT Bank Maybank Indocorp menawarkan beragam jasa perbankan konvensional, termasuk pembiayaan skala besar untuk nasabah korporasi serta komersial. Pada 23 September tahun 2010, PT Bank Maybank Syariah Indonesia (Maybank Syariah) berdasarkan surat keputusan Gubernur Bank Indonesia nomor 12/60/Kep.DPG/2010 tanggal 23 September 2010 tentang pemberian izin perubahan kegiatan usaha dari bank umum konvensional menjadi bank umum syariah PT Bank Maybank Syariah Indonesia. Profil Bank Maybank Syariah. Sejak memulai kegiatan usaha sebagai bank syariah pada bulan Oktober tahun 2010, Maybank Syariah telah mengembangkan berbagai layanan dan solusi inovatif untuk memenuhi kebutuhan para nasabah sekaligus meraih peluang di pasar keuangan regional yang terus berkembang. Maybank Syariah bertekad untuk menjadi perusahaan terkemuka dan terpilih di khasanah keuangan syariah di Indonesia dan regional. Fokus strategi bisnis Maybank Syariah meliputi corporate banking serta jasa konsultasi keuangan. Dalam pembiayaan, Maybank Syariah memprioritaskan pembiayaan bilateral, sindikasi dan club deal untuk perusahaan lokal dan multinasional, khususnya dari Indonesia dan Malaysia. Di sektor treasury, Maybank Syariah menitik beratkan pada kegiatan pasar uang dan perdagangan valuta asing, mulai dari layanan transaksi di front office hingga penyelesaian transaksi (backroom settlement) dan layanan pendukungnya. Dasar hukum pendirian. Akta Notaris Ahmad Abid SH, Notaris Pengganti Sujipto SH nomor 58 tanggal 16 September 1994 dan diubah dengan Akta Notaris nomor 135 tanggal 17 Oktober 1994 yang telah disahkan oleh Menteri Kehakiman Republik Indonesia (sekarang Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia) dalam surat keputusannya nomor C2/5/5.HT.0,1/0,1/TH.94 tanggal 17 Oktober 1994 dan telah diumumkan dalam Tambahan Berita Negara nomor 10872/1994 Berita Negara Republik Indonesia nomor 103 tanggal 27 Desember 1994. Kepemilikan Malayan Banking Berhad 99%, PT Prosperindo 1%. Pencatatan di Bursa Saham N-A. Kode saham dengan lambang N-A. Modal dasar dengan lambang N-A. Modal ditempatkan dan disetor penuh Rp 819,307,255,056.88 (945,069 saham). Jaringan usaha lambang N-A. Keterangan nama PT Bank Maybank Syariah Indonesia. Nama komersil Bank Maybank Syariah. Bidang usaha perbankan syariah.
tanggal berdiri 16 September 1994, kontak Sonatovas Tower 1-3, floor Jalan Jenderal Sudirman, KAF 26, Jakarta 129 20 sampai Indonesia. Telepon plus 622125064446. Fax plus 622125065757. Email n-a kategori private keuangan non listed (VKNL). Annual Report 2016 PT Bank Maybank Syariah Indonesia, laporan tahun 2016. Analisis keuangan. Perjalanan menuju standar laporan terintegrasi kapital kami mengacu pada kerangka Integrated Report IR. Proses bisnis sebuah perusahaan terdiri dari 6 kapital, yaitu 1. Finansial, nilai kapital, total kredit Rp 105,3 triliun, total ekuitas Rp 27,0 triliun, total simpanan nasabah Rp 115,0 triliun. 2. Human, 3. Manufaktur, 4. Intelektual, 5. Relationship and Social, 6. Natural. Menciptakan nilai bagi pemangku kepentingan. Yang pertama, nasabah. Jumlah nasabah kredit dan simpanan. Jumlah nasabah kredit 2020 sebanyak 800.000 nasabah dan jumlah nasabah simpanan 2019 sebanyak 1,6 juta nasabah. Yang kedua, investor. Kapitalisasi pasar Rp 24,2 triliun. Yang ketiga, karyawan. Sepanjang tahun 2020, bank mengeluarkan biaya pengembangan kompetensi karyawan sebesar 65,4 miliar. Yang keempat, regulator. Kontribusi Maybank Indonesia kepada negara diwujudkan melalui pemenuhan kewajiban perusahaan sebagai wajib pajak dengan sebagai pemotong atau pemungut pajak. Pajak yang dibayarkan bank kepada negara di tahun 2020 sebesar 1,544 miliar. Yang kelima, komunitas. Maybank Indonesia bekerjasama dengan Koperasi Mitra Duafa Komida melaksanakan program memberdayakan komunitas disabilitas di Bali. Program ini menyediakan pinjaman modal untuk komunitas disabilitas yang ingin mengembangkan usahanya melalui Koperasi Puspadi Bali. Total dana yang diberikan kepada Koperasi Puspadi Bali mencapai 150 juta yang terdiri dana hibah dan pinjaman non-bunga. Yang keenam, lingkungan hidup. Bank telah mengidentifikasi paling sedikit 43% dari total portofolio kredit. Bank telah memenuhi kriteria Environment Social Governance (ESG). Dasar hukum pendirian. Akta Notaris Ahmad Abid SH, Notaris Pengganti Sujipto SH nomor 58 tanggal 16 September 1994 dan diubah dengan Akta Notaris nomor 135 tanggal 17 Oktober 1994 yang telah disahkan oleh Menteri Kehakiman Republik Indonesia (sekarang Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia) dalam surat keputusannya nomor C2 sampai 15.5.1.1.0,1 tanggal 17 Oktober 1994 dan telah diumumkan dalam tambahan berita negara nomor 10872/1994 Berita Negara Republik Indonesia nomor 103 tanggal 27 Desember 1994. Kepemilikan Malayan Banking Berhad 99%, PT Prosperindo 1. Pada tahun 2020, totalnya sebanyak 6,43 triliun. Yang pertama, karyawan sebesar 2,54 triliun dengan jumlah persen 39,44% berupa gaji, bonus, dan insentif jangka panjang lainnya. Kedua, ekonomi atau masyarakat sebanyak 544,8 miliar dengan jumlah persen 8,47%. Didistribusikan melalui pembayaran pajak dan program bantuan finansial untuk peningkatan ekonomi masyarakat termasuk donasi dan sebagainya. Ketiga, pemegang saham dengan sebesar 368,5 miliar dengan jumlah persen 5,73%. Untuk para pemegang saham berupa
berupa pembagian dividen. 4. Keberlanjutan Maybank Indonesia sebesar 2,98 triliun dengan jumlah persen 46,36%. Maybank Indonesia menginvestasikan kembali profitnya untuk menjamin keberlanjutan usahanya. Tanggal berdiri 16 September 1954. Kontak Sonata Tower 1-3 floor Jalan Jenderal Sudirman, Kaf 26, Jakarta 129 20 sampai Indonesia. Telepon plus 622125064446. Fax plus 622125065757. Email n-a kategori private keuangan non listed dalam kurung VKNL. Annual Report 2016 PT Bank Maybank Syariah Indonesia. Jumlah dan komposisi kredit atau pembiayaan berdasarkan kategori kegiatan usaha berkelanjutan. Yang pertama, efisiensi energi IDR sebesar 3,56 triliun, persen sebesar 3,77% dari total kredit bank. 2. Pengelolaan sumber daya alam hayati dan penggunaan lahan yang berkelanjutan IDR sebesar 735,68 miliar, persen sebesar 0,78% dari total kredit bank. 3. Bangunan berwawasan lingkungan yang memenuhi standar atau sertifikasi yang diakui secara nasional, regional, atau internasional IDR sebesar 12,93 triliun, persen sebesar 13,70% dari total kredit bank. 4. Kegiatan usaha dan atau kegiatan lain yang berwawasan lingkungan lainnya IDR sebesar 1,76 triliun, persen sebesar 1,86% dari total kredit bank. 5. Kegiatan UMKM IDR sebesar 21,43 triliun, persen sebesar 22,70% dari total kredit bank. Ikhtisar pencapaian terdiri dari yang pertama, pendapatan bunga bersih dalam kurung NI sebesar 7,3 triliun didukung oleh penurunan biaya dana dalam kurung cost of fund tutup kurung yang berkesinambungan. Kedua, pendapatan operasional lainnya sebesar 2,4 triliun yang dikontribusi oleh pendapatan global. Yang ketiga, net interest margin dalam kurung NIM sebesar 4,55% atas penerapan pricing yang disiplin di tengah kondisi likuiditas yang ketat. Yang keempat, laba bersih setelah pajak dan kepentingan non-pengendali sebesar 1,3 triliun karena adanya peningkatan provisi sejalan dengan langkah konservatif bank. Yang kelima, capital adequacy ratio dalam kurung CAR sebesar 24,31%, tumbuh kuat dari sebesar 21,38% tahun sebelumnya. 6. Simpanan nasabah sebesar 115,0 triliun dengan komposisi dana murah dan kurung casa sebesar 45,8 triliun atau 39,8%. 7. Kredit sebesar 105,3 triliun didukung pertumbuhan perbankan global. 8. Pembiayaan syariah sebesar 26,2 triliun, tumbuh 9,1% dari tahun sebelumnya. 9. Komposisi kredit berdasarkan segmen bisnis perbankan global sebesar 33%, CFS sebesar 67%. 10. Non-performing loans dalam kurung NPL tutup kurung gross sebesar 4,00% dari 3,33% tahun sebelumnya. 11. Liquidity coverage ratio dalam kurung LCR sebesar 212,63% di atas ketentuan minimum 100%. Dasar hukum pendirian. Akta Notaris Ahmad Abid SH, Notaris Pengganti Sujipto SH nomor 58 tanggal 16 September 1994 dan diubah dengan Akta Notaris nomor 135 tanggal 17 Oktober 1994 yang telah disahkan oleh Menteri Kehakiman Republik Indonesia dalam kurung sekarang Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tutup kurung dalam surat keputusannya nomor C2 sampai 15.525.HT.0,1.0,1 TH
94 tanggal 17 Oktober 1994 dan telah diumumkan dalam tambahan berita negara nomor 10872/1994 Berita Negara Republik Indonesia nomor 103 tanggal 27 Desember 1994. Kepemilikan Malayan Banking Berhad 99%, PT Prosperindo 1%. Pencatatan di Bursa Saham N-A. Sekian presentasi PPT saya mengenai profil Maybank Syariah dan analisis keuangan. Terima kasih.